Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apakah kalian tahu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah? Kalau belum tahu, simak video ini tentang 20 sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat bebasnya Allah berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jaiz berarti boleh, sehingga jaiz berarti sifat-sifat Allah bebas melakukan sesuatu ataupun tidak. Ini pengertiannya. Umat muslim dianjurkan untuk mengetahui, memahami, dan meyakini sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada dan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib Allah terdiri dari wujud, artinya ada, qidam artinya dahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatulil hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya maha esa, kudrat artinya kuasa, irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, baswar artinya melihat, kalam artinya berfirman, qadiran artinya maha kuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayan artinya maha hidup, samian artinya maha mendengar, dan basiron artinya maha melihat, serta mutakaliman artinya maha berkata-kata. Sifat wajib ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah yang termasuk ke dalam bagian ini adalah wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti qidam, baqa, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Yang terakhir sifat ma'nawiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini mencakup qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman. Adapun pengertian sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala artinya sifat-sifat yang tidak layak dan tidak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Adam. Adam berarti tidak ada, sehingga Allah mustahil bersifat Adam, karena Allah tidak mungkin tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, dan mustahil jika Allah tidak ada. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nahl ayat 3. Sifat mustahil bagi Allah. Berikutnya adalah kudus yang berarti baru. Sebab Allah sudah ada sebelumnya, semua makhluk dan ciptaannya ada. Sebaliknya, Allah berfirman terdahulu atau qidam. Yang ketiga, fana. Fana artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan binasa atau rusak, dan merupakan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Firman Allah tentang sifat kekalnya tertuang dalam surat Ar-Rahman ayat 47. Yang keempat, mumasalatulil hawadisi. Artinya Allah serupa dengan makhluk. Ini juga termasuk sebagai sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
muhtajul li ghairihi. Sifat mustahil bagi Allah berikutnya ialah muhtajun li ghairihi, yakni berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Yang keenam, ta'adzud. Ta'adzud berarti berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adzud karena Allah Maha Esa atau tunggal. Yang ketujuh, ajun. Ajun artinya lemah. Sifat mustahil bagi Allah yang maha berkuasa atau kudrat. Allah tidak lemah dan tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Yang kedelapan, karohah. Karohah artinya terpaksa. Dan hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, jahlul. Sifat mustahil bagi Allah berikutnya ialah jahlul atau bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlul sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kesepuluh, mautun. Mautun adalah mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta. Yang ke-11, sumun adalah tulis. Yang ke-12, umyun berarti buta. Allah tidak buta, Allah Maha melihat. Yang ke-13, bukmun berarti bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam, artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Ke-14, ajzan, artinya lemah. Allah mustahil bersifat ajzan. Ke-15, karihan, yang berarti maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah maha berkehendak. 16, jahilun, berarti maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mengetahui semua ilmu itu bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17, mayitun, artinya mati. Ke-18, as-sama, artinya yang maha tuli. 19, sifat mustahil bagi Allah selanjutnya adalah amma atau maha buta. Yang terakhir, abkama, artinya maha bisu. Kemudian ada lagi sifat Allah yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu contoh sifat jaiz bagi Allah termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 26 yang berbunyi, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Arti dari sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah boleh berbuat sesuatu atau meninggalkannya. Kata jaiz berasal dari bahasa Arab yang artinya boleh. Sifat jaiz Allah ada satu, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Segala yang diciptakan Allah pasti berguna bagi manusia. Contoh dua kebebasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kebebasan untuk mencipta atau tidak menciptakan sesuatu, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Sebagai umat Islam, kita diharuskan memiliki perilaku yang beriman pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah? Yang pertama, sabar. Kedua, tawakal. Ketiga, ikhlas. Keempat, tawadu atau tidak sombong. Yang kelima, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menjauhi larangan dan menjalankan perintahnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.